angkat istri kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Aku bisa meyakinkan mereka kalau aku nggak terlibat dalam kematian Ratmi. Sekarang, harta Ratmi jadi milikku. Aku akan kaya raya. Bagaimana, Ki? Shh, jangan keras-keras. Ular itu punya indera yang sangat peka. Tapi, apakah benar Aksa sudah meninggal, Ki? Saya tidak tahu. Kita lihat saja. Lihat, Ki. Mereka bawa kurung batang, Ki. Berarti Aksa betul-betul sudah meninggal. Jadi apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita harus rebut jenazahnya Aksa. Ayo kita rebut. Baik. Mau apakah kalian? Serahkan Aksa kepada kami. Langkahi dulu mayatku. Nadine, ayo kita pergi sekarang. Pengajar. Dia lulus lagi. Syukurlah kita bisa lolos dari sergapan Kisanjaya. Kita berhasil melabui Kisanjaya. Dengan begini, Kisanjaya akan berpikir papamu benar-benar meninggal. Iya Nyi, kita masih beruntung. Untungnya Kisanjaya nggak lihat isi keranda ini ya Nyi. Pak, semoga Papa tenang di alam sana. Berhentilah menangis. Papamu nggak ingin melihatmu sedih. Aku masih kangen Papa Nyi. Aku mengerti. Tapi ini sudah menjadi takdir yang kita tidak bisa tolak. Tetap saja kamu menangis, Nadine. Tepat dugaanku. Mereka mengawasi kita. Biar mereka mengira papamu benar-benar meninggal. Aksa betul-betul sudah mati. Kita sudah tidak ada gunanya di sini. Ayo cabut. Semoga setelah ini Mas Ihsan bisa terlepas dari Kisanjaya. Aku harus terus mencari cara untuk melepaskan kekuatan harimau itu darinya. Agar dia bisa bangkit dari mati surinya tanpa khawatir diganggu Kisanjaya. Ratmi.
Kenapa kamu tega ninggalin aku? Udah lu jangan nangis terus gitu. Ya yang ikhlas. Kasihan ini almarhumah jadi nggak tenang. Udah ikhlasin aja. Ibu. Ibu jangan tinggalin aku. Kamu kan yang menyebabkan ibu saya meninggal. Saya dari awal gak setuju ibu saya menikah sama kamu. Ibu jadi mendadak meninggal seperti ini tuh gara-gara kamu kan? Iya, pas semua gara-gara dia. Karena dia ingin rampas harta ibu kita. Kalian ngomong apa? Aku nggak ngerti. Alah, gak usah sok gak berdosa kamu. Mam, boleh jalan, Neng. Kalau ngomong aja langsung jeplak ya. Oh, lah ini ibunya kalian meninggal kan gara-gara kalian, ya kan? Apa? Mana ada sih anak yang pengen orang tuanya meninggal? Pikir aja, gak mungkin. Yastin, lu ngomong udah kayak petasan aja, asal meledak aja. Lu sendiri kan gak mau orang tua lu itu bahagia. Buktinya lu sendiri yang nyuruh orang tua lu itu cerai, ya kan? Hah? Kok jadi kita yang disalahin sih? Terus siapa yang salah? Hah? Gue, encing gue, encang gue, laki gue, si Uco, Pak Ustadz. Apa itu dua hansip? Ih, nggak banget deh. Hello, kalau sebagai anak ya, kalau kagak setuju sama orang tuanya, biasa aja slow aja kayak di pantai, cit. Kalau kagak mau ya, kagak perlu tuh pakai ngancem-ngancem segala. Nah kalau udah kayak begini gimana? Ah, nyesel kan? Nyesel nggak? Kagak ya? Anak durhaka lo. Udah yang tahu lu begitu gua doang aja jangan orang lain. Ya lagi dia mau nyalain kita. Gila lu Cup, bantuin aku. Udah. Kita nggak usah bahas ini lagi ya. Kita nggak usah main salah-salahan. Apalagi sama anak-anak. Ini semua emang udah suratan takdir. Kasihan Ratmi. Kalau kita bertengkar terus kayak gini, yang ada arwahnya nggak akan tenang di alam sana. Yaudah ya, kita nggak usah bahas lagi ya. Gak bisa, justru ini harus dibahas. Karena saya ingin tahu apa semua di balik ini. Kalian kan yang ancam. Tuh, Bu Rate apa bunuh diri? Siapa yang ngancam? Jangan asal tuduh kalian semua. Udah. Kamu malah bertengkar sendiri. Kasihan ibu kamu nih baru dimakamkan. Sekarang aku bisa hidup dengan tenang. Aku udah gak perlu lagi mikirin besok makan apa. Karena aku sekarang punya uang banyak. Dan aku tinggal menikmati hidup aku. Nikmatnya hidup ini. Aku makin yakin sekarang. Kamu yang membunuh ibu saya. Dan kamu yang menyebabkan fitnah saya dan adik saya. Kita akan ngelaporin kamu ke polisi. Kalian ngomong apa sih? Kalaupun memang yang kalian omongkan itu benar, kalian gak bisa buktiin apa-apa. Ibu kalian sudah meninggal. Ganggu aja kalian. Sana, pergi. Kamu yang pergi. Ini rumah ibu saya dan kamu gak ada hak buat rumah ini. Oh, gak punya hak ya? Asal kalian tahu ya, rumah dan toko beras ini sudah diwariskan oleh ibu kalian kepadaku. Gak mungkin. Kamu pasti bohong. Kamu tuh penipu. Aku bohong? Ya. Ya pasti. Kalau kalian gak percaya, aku punya buktinya. Ini buktinya. Ini bukti kalau ibu kalian sudah mewariskan semua hartanya padaku. Gak mungkin ibu saya melakukan ini semua. Kamu pasti memaksa ibu saya untuk melakukan ini. Dan ini tidak sah. Oke. Kalau memang kalian tidak percaya dengan bukti ini, aku masih punya bukti lainnya di mana ibu kalian sudah mendandatangani surat wasiat dan sertifikat rumah ini. Sudah.
Saya nggak perlu bukti apapun. Manusia kayak kamu harus dibawa ke kantor polisi. Ayo deh. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Ini rumah kita, bukan rumah kamu. Lepasin. Lepasin. Kamu pembunuh. Kamu ingin merampas harta ibu saya. Saya akan bawa kamu ke polisi. Ini saatnya memancing emosi mereka. Asal kamu tahu ya, ibu kamu tuh udah tua, peot, dan gak bisa nimbangin aku yang masih muda. Jadi biarin aja dia mati. Brengsek! Bisa biadab kamu! Pukul! Biadab! Azim, emak lu baru meninggal, baru dikubur. Itu kenapa lu gebukin dia, bapak tiri lu? Biji gelang ini akan aku pakai buat menumbalkan kamu ke tokek. Emangnya lagi ada masalah apa lagi? Hah? Masalah apa lagi? Shh, jangan kencang-kencang, orang lagi emosi. Dia lagi berduka juga. Tuh. Neng, jangan begitu. Ya, ini ada apa? Yang benar ada apa? Ini, orang ini tuh mau morotin harta ibu saya. Gimana kita bisa diam? Astagfirullahaladzim. Dia mau morotin, dia mau ngambil harta ibu saya. Dia yang membunuh ibu saya. Ini ya, kalau nuduh begitu, kudu ada bukti yang jelas. Kagak boleh main tampol aja, main tuduh aja. Aduh, repot. Yang sadar, yang sadar. Kagak baik, ini kan masih berduka. Gimana Jaka? Gimana? nih? Beh, Nya, sebetulnya emang Ratmi tuh udah ngewarisin semua hartanya sama saya. Tapi mereka nggak percaya. Mereka malah ngusir saya dari rumah ini dan mukulin saya. Tapi Nya sama Babe, kalau nggak percaya, saya punya kok. Ada rekaman video dan juga tanda tangan warisan. Gua pengen lihat. Coba gua pengen lihat. Lu sabar dulu. Kan tadi ada buktinya, makanya pelan-pelan. Jangan arogan gitu, kagak baik. Ini pan masih berduka. Sabar. Harus musyawarah yang bijaksana. Iya. Ini Ya, Beh. maaf ya, bukannya kagak sopan nih. Iya. Begini nih. Oh iya. Ini minta tangan. Alah, ini semua nggak sah. Ini sah ini. Dengar ya, jika kalian semua ikut-ikutan, saya akan seret kalian semua ke polisi. Kantor polisi. Balik. Ya Allah. Cobaan apa lagi aku ini? Baru aja aku kehilangan istri. Sekarang aku mau dilaporin polisi. Kalau tahu kayak gini, aku bakal batalin aja pernikahannya. Jaka, dengerin gue ya. Semua hidup ada godaannya, ada cobaannya. Kalau lu kuat lu disayang sama yang Maha Kuasa. Jadi lu sabar dalam masalah kayak gini ya. Yang tawakal, banyak doa biar semuanya lancar, kagak ada masalah. Iya. Makasih ya, Be. Ya udah kita pamit deh. Buruan, ntar kalau polisi datang beneran gimana? Yuk, buruan yuk. Ntar dia main gebuk-gebukan lagi bagaimana? Ah udah, daripada polisi mau dikandangin. Pamit dulu ya, assalamualaikum ya. Bye-bye ya, jangan berantem lagi ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah damai dah. Buruan. Lu diem dulu di situ. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pertahanan sipil, sebagai ujung tombak ketahanan NKRI, Inyong minta kalian jangan pada ribut kayak kucing ya. Iya, menurut buku yang Acul baca, kalau bertengkar itu kagak baik, nanti masuk penjara. Tuh, kalau begitu kita permisi. Ya, Assalamualaikum. Ayo kita pergi. Harus menyatukan kekuatan. Aku yakin kita bisa membuka tameng ingatan Ihsan yang tertutup. Iya, Nyi.
Alhamdulillah Papa udah sadar. Nadine, maafkan Papa karena Papa sudah meragukan kamu sebagai anak Papa. Syukurlah Papa sudah mengingat semuanya. Aku senang Pak, Papa sudah mengingat lagi tentang semua. Pengen sekali aku memeluk mereka. Tapi aku belum bisa. Aku masih harus menyembunyikan identitasku sebagai Ibu Nadine dan istri Mas Ihsan. Pak, sekarang kita harus menyusun rencana untuk menyelamatkan Amara. Jadi sekarang Amara diculik? Iya. Lepasin! Tenanglah Amara, tenang. Karena Aksa sudah betul-betul mati, kalian berdua tidak ada gunanya lagi. Kita habisi dia. Tolong lepasin kami. Kami akan turutin apa yang kalian minta. Tolong lepasin kami. Kami bangsa harimau tidak butuh harta. Walaupun kami mau, dengan mudah kami dapatkan. Tenanglah Amara, tenang. Amara, Tante akan cari cara untuk bisa merubah pikirannya. Kamu tenang ya. Tunggu. Berhenti. Ternyata dia manusia ular juga. Tenanglah Amara, tenang. Aku mohon tenang. Berhenti. Aku punya kesepakatan untuk kalian semua. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membunuh Ratu Siluman Ular dan juga Nyi Bloro? Maksud kamu apa? Kamu kan juga siluman ular. Iya, aku juga siluman ular. Aku punya tujuan yang sama untuk membunuh Nyi Blorong dan juga Ratu Siluman Ular. Dia yang menyebabkan semua kekacauan di dalam hidupku. Selama ini aku berusaha untuk membunuhnya, tapi selalu saja dia berhasil lolos dan aku selalu saja gagal. Sekarang pertanyaan, kenapa kamu mau menghabisi dia? Karena aku ingin menjadi Ratu Siluman Ular. Dan aku janji, jika aku menjadi Ratu Siluman Ular, hubungan antara kerajaan ular dan juga kerajaan harimau itu akan sangat luar biasa. Jadi, aku benar-benar butuh bantuanmu untuk hal itu. Sepertinya kamu masih tidak percaya juga padaku. Tidak apa-apa, itu terserah padamu. Tapi tujuanku adalah untuk membunuh Nadine. Dan aku selalu berusaha untuk melakukan hal itu. Baik. Saya setuju. Saya mau kerjasama dengan kamu. Ya, anak Aksa tetap harus kami bunuh. Tidak. Kamu tenang saja. Aku mau bekerja sama hanya jika Amara dibebaskan. Aku mau dia tetap aman dan selamat. Itu karena dia akan menjadi menantuku di masa depan. Baik. Itu aku tidak akan membunuh dia. Makasih, Tante. Sama-sama, Amara. Tapi nanti aku akan tetap membunuh mereka berdua. Aku hanya menundanya sampai Ratu Ular dan Nyi Blorong mati. Aku akan menghabisi Kisanjaya setelah aku menjadi Ratu Ular menggantikan Nadine. Aku punya tumbal untuk kamu. Dan aku yakin, kamu pasti senang. Ini tumbal untuk kamu. Kamu ambil Zaki sebagai tumbal. Karena dia udah kurang ajar sama aku.
satu persatu orang yang menghalangi akan aku singkirkan.